Oke. Nah, yuk lanjut. Ini dia. Ini yang normal. Ini sesuatu yang normal. Kalau kita lihat gambar paling kiri, itu kenapa kemudian seperti huruf O? Karena sistem di panggul, sistem di tulang belakang, memang satu sistem ini belum matang. Karena kemampuan saat itu baru bisa baring. Oke. Nah, kemudian usia 18 bulan lurus. Ya. Karena itu terkait dengan perkembangan di tulang belakang, di panggul, kerja otot dan sebagainya. Umur 3,5 tahun sedikit X. Ya, sedikit. Yang itu ada sudut besaran sudutnya. Kemudian umur 7 tahun lurus lagi. Itu artinya ada perubahan arah pertumbuhan. Ya, yang bisa dijadikan pegangan adalah jangan sampai pada saat lahir X. Kalau saat lahir X berarti masalah. Ya, atau setelah usia 18 bulan masih O. Itu ada masalah, itu aja pengen. Tapi kalau misalnya bingung-bingung udah datang aja ke dokter deh, gitu ya. Kalau misalnya sangat masif, ya harus datang ke dokter. Karena harus diperiksa secara menyeluruh. Nah, begitu juga tulang belakang. Ini semua saya jelaskan ada kaitan nanti dengan bagaimana bijak memilih gendongan. Ya, ini gendongan macam-macam nih, jadi saya pelan-pelan loh ya di sini ya. Pada saat lahir, maka tulang belakang itu akan C-curve, huruf C. Ya, huruf C. Kemudian secara bertahap ini, kemudian umur 4 bulan mulai membentuk lengkung di daerah leher. Mulai bentuk lengkung gitu, leher. Karena kalau normal dewasa gimana? Ini kan? Di depan melengkung, namanya lordosis, ini kemudian kyphosis, ini lordosis, ini adalah yang dewasa. Kemudian usia 7 sampai 10 bulan, pada saat kemudian mulai bisa merangkak, mulailah muncul di sini lebih jelas nyebutnya lebih ke lordosis ya, di sini masih posisi 7-10 bulan. Nanti begitu kemudian bisa berjalan, mulai muncul yang lebih jelas. Di sini mulai ada lordosis, kyphosis sedikit, mulai lordosis. Jadi tulang belakang pun memiliki arah perkembangan yang beda. Jadi tungkai tadi kita udah belajar, tungkai mulai O, lurus, X. Begitu juga tulang belakang, ya. Nah, terus lanjut. Nah, begitu juga lutut yang melengkung begini. Pada prematur memang akan demikian posturnya. Ya, jadi popliteal angle ini kita hitung berapa melengkungnya. Ini yang menjawab kenapa pada bayi baru lahir nggak boleh dipaksa, dibedong, siap gerak. Karena akan mengganggu pertumbuhan tidak hanya panggul, tapi juga lutut dan tungkai bawah. Oke, termasuk tulang belakang. Setuju? Karena dilempangin begitu. Padahal dia seharusnya C-curve. Ya. Nah, kemudian 2 bulan masih demikian. Masih cenderung nekuk. Nah, ini ada ukurannya nih. Kita bisa ukur bahwa sudut poplitea itu maksudnya pada saat kita tekuk demikian, dia tidak bisa penuh sampai full. Jadi ini ada sekira-kira umur 6 bulan, kita bisa melawan menekuknya sampai sekian. Kemudian pada usia 9 bulan, demikian. Jadi ada arah perkembangan yang berbeda antara tulang belakang, panggul, dan bawah. Ya, lanjut. Nah, sehingga
pada saat lahir di sini masih begini nih. Ya. Makanya tidak boleh dipaksa untuk kebuka lebar. Dia akan lepas dari panggulnya. Oke. Jadi jangan sembarangan nanti milih ini ya. Lepas karena belum dalam. Ya. Sejalan nanti bisa tengkurap, bisa angkat kepala. Jadi pada awalnya itu panggul itu posisinya demikian. Jadi gini ya, ke depan. Nanti begitu bayi kita bisa tengkurap dan lehernya naik, maka ini mulai bergerak ke belakang. Oke? Jadi ada arah yang berubah. Dan itu kompleks. Kita tidak bisa hanya melihat di panggul. Lihat tulang belakang, melihat panggul, melihat lutut dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kemudian, nih misalnya kalau anak itu mulai berdiri dan berlari, maka dia lebih stabil di sini. Kalau kemudian anak kita nggak boleh lari, maka nggak boleh lari, nggak boleh lompat, nggak boleh naik turun tangga nanti jatuh, panggulnya tumbuhkah? Enggak. Tulangnya tumbuhkah? Enggak. Bagaimana dengan tulang belakang? Enggak juga. Ya. Nah, terus lanjut. Nah, bagaimana sekarang? Ini yang penting nih. Kumpulan dari semua ilmu tadi, sekarang kita harus ngambil kesimpulan, ya. Bahwa menggendong bayi itu harus disesuaikan dengan pertumbuhan tulang. Setuju? Apanya yang utama? Arahnya. Kalau arahnya berubah, tarikan ototnya berubah, ya. Kemudian sendi dan otot tulang belakang, panggul dan tungkai bawah disesuaikan dengan perkembangan kontrol postur tegak. Kalau lehernya memang sudah tegak, ya jangan dong dipegang melulu begitu. Ya nggak oke gitu ya, karena nggak pernah kerja ototnya. Oke. Kemudian titik tumpuan berat badan pada tulang yang tidak tepat, jadi titik tumpuannya tidak tepat, kontraksi dan elongasi ototnya tidak optimal, akan mempengaruhi pertumbuhan tulang, baik panjangnya, baik arahnya maupun diameternya. Ya, jadi hati-hati. Oke, ya lanjut. Nah ini dia. Ya, pada usia 0 sampai 3 bulan, kalau kita kembali tadi ke karakter perkembangan yang motorik yang awal, itu tadi gimana? Tadi bahunya ke tengah, lututnya ke, ya ini dia, ini kayaknya lebih sesuai. Tolong pegangin. Ya, 0 sampai 3 bulan, ini demikian. Ya, panggulnya demikian, ini ke tengah, dan ini, ini C-curve. Karena memang masih huruf C. Jadi gimana gendongnya? Gendongnya ini harus ketemu dengan ke tengah begini. Ya, tuh. Kita lihat gambar. Ya, 0 sampai 3 bulan. Boleh nggak tungkainya begitu? Enggak. Nggak boleh tungkainya demikian. Boleh nggak bahunya begini? Enggak. Boleh nggak begini? Enggak. Ya, jadi gendong nih nggak boleh begini nih. Kenapa nggak boleh? Bukan C-curve. 1. Kedua, bahunya tidak ke tengah. Ya, panggulnya akan demikian kebuka lebar. Gini, nggak boleh. Jadi 0-3 bulan pertama menggendong, ini harus demikian.
Dan ini harus ke tengah. Begini. Ya. Sebatas mana kita memberikan bantuan tahanan? Sampai ke leher. Karena lehernya belum kuat.